Berita diadukannya Ganjar Pranowo ke KPK itu sebenarnya nggak bikin kaget saya. Sejak awal saya sudah prediksi, kalau gerakan hak angket yang dimulai dari pernyataan Ganjar ke publik itu pasti akan mendapat respon dari kubu yang bertentangan. Hak angket itu adalah hak anggota DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di tahun 2024 ini. Hak angket ini bisa jadi bom besar yang akan membongkar borok-borok kecurangan yang diduga terjadi, dan ini tentu harus mereka waspadai. Dan salah satu cara untuk menyerang gerakan hak angket yang sekarang sedang digodok di DPR ini tentu dengan banyak cara. Salah satunya adalah cara yang sudah umum, yaitu cara yang disebut kill the messenger atau hancurkan pembawa pesan hak angket itu. Cara menghancurkan yang paling efektif tentu dengan hukum. Dan tujuannya belum tentu supaya si messenger ini dihukum. Karena untuk proses hukumnya saja akan butuh waktu, mulai dari penyidikan, penyelidikan, mengumpulkan saksi dan bukti yang membutuhkan waktu yang juga tidak sebentar. Tetapi tujuan dari serangan pengusul hak angket ini sebenarnya adalah membunuh kredibilitas si pembawa pesan itu dengan propaganda hitam bahwa si pengusul hak angket adalah seorang koruptor. Ini yang disebut pembunuhan karakter. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, Denny Siregar, soal Ganjar Pranowo yang telah dilaporkan ke KPK. Tentunya apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita ketahui dalam Pilpres di 2024 ini memang sangat tidak baik-baik saja. Tentunya Denny Siregar lebih membahas tentang Ganjar Pranowo. Ketika Ganjar Pranowo telah dilaporkan, namun banyak masyarakat tidak percaya. Karena Ganjar adalah orang yang baik, yang taat aturan, taat hukum. Jadi banyak masyarakat yang tidak percaya. Siapa sih yang melaporkan Ganjar Pranowo? Yang melaporkan Ganjar Pranowo yaitu dari kader partai PSI. Nah, tentunya dari kader partai PSI ini hanya mencari nama seperti apa yang dikatakan oleh Denny Siregar tadi. Namun inilah orang yang masih terjun atau masih baru-baru terjun ke dunia politik yang berani menjatuhkan Ganjar Pranowo yang sudah lama, yang sudah senior. Namun betapa hebatnya orang seperti ini. Namun kalau kita tahu bahwasannya Ganjar adalah orang yang sopan, yang memiliki sikap konsisten, yang memiliki integritas yang sangat tinggi. Jadi saya sendiri juga tidak yakin bahwasannya Ganjar melakukan tidak dalam Pilpres di 2024 ini. Soal angket ini berdekatan sama pelaporan Ganjar. Nah, hak angket ini bisa dikatakan ini lebih bertuju kepada DPR. Namun pemerintah masih menolak soal hak angket tersebut. Saya tidak tahu apakah pemerintah takut terbongkar adanya kecurangan-kecurangan dalam Pilpres di 2024 ini. Tapi saya yakin dari sejak awal memang pencalonan Gibran saja sudah bermasalah, yang sudah melanggar konstitusi, yang dimana konstitusi sudah menetapkan umur maksimal 40 tahun pencalonan ataupun sebagai capres ataupun sebagai capres. Namun Gibran bisa lolos. Siapa sih yang bermain di belakang? Yaitu Pak Joko Widodo dan Anwar Usman. Nah, terbukti bahwasannya Anwar Usman telah diberhentikan sebagai ketua MK yang setelah melanggar kode etik. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sejak awal sudah bermasalah, apakah teman-teman yakin ketika nanti memimpin sebesar negara Indonesia ini? Mereka saja sejak awal sudah melanggar yang tidak taat konstitusi. Tetapi tidak masalah, karena Pak Jokowi adalah nomor 1 di Indonesia ini sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pak Jokowi telah mengacak-acak segala aturan seperti MK, dan bahkan ada salah satu momen berita yang sangat menarik soal pelantikan AHY. Dan bahkan Pak Jokowi telah memberikan bintang 4 juga kepada Prabowo Subianto yang melanggar hak asasi manusia pada tahun 1998. Nah, artinya Pak Jokowi telah mengubah sistem undang-undang saat ini hanya kepentingan pribadi atau ambisi salah satu paslon. Pak Jokowi menggunakan hal ini agar adanya sebagai tank Prabowo untuk kemenangan paslon nomor urut 2. Nah, ini adalah strategi atau cawe-cawe permainan catur Pak Jokowi yang selama ini. Adanya permainan di Pilpres, adanya Pak Jokowi juga mengarahkan para aparat-aparat untuk mendukung paslon nomor 2. Sebenarnya ini tidak usah dibahas lagi karena pada tanggal 14 Februari 2024 sudah selesai pemilihan umum, yang dimana kita membahas soal Ganjar Pranowo yang telah dilaporkan ke KPK. Nah, ini sangat menarik. Apakah teman-teman yakin Ganjar melakukan suap untuk melakukan kampanye? Memang kalau kita lihat kampanye Ganjar memang sangat besar. Banyak para artis yang diundang oleh Ganjar melakukan kampanye. Tentunya itu akan banyak menghabiskan biaya. Namun nyatanya berita saat ini tidak ada laporan tersebut terbukti apakah Ganjar tersangka atau terbukti atau diperiksa. Tetapi kita lihatlah di media sosial Ganjar bahwasannya beliau santai-santai saja. Artinya ketika orang santai-santai, artinya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan undang-undang apabila terdapat Kalau kita lihat juga di media sosial Ganjar bahwasanya beliau santai-santai menikmati sehari-hariannya. Namun tidak dengan santai bahwasanya beliau membiarkan orang yang telah menjatuhkan namanya, kader partai PSI, yang dimana dari kader tersebutlah yang melaporkan Ganjar Pranowo. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh Denny Siregar ini sangat benar, bahwasanya Ganjar tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, apalagi melakukan korupsi. Bahwasanya Ganjar adalah orang yang telah dipercaya di Jawa Tengah, yang dimana kepemimpinan beliau sangat terbukti dalam kinerja pemberantasan korupsi. Bahkan beliau juga terbukti pemberantasan pungli-pungli di sekolah. Coba teman-teman melihat kinerja Ganjar Pranowo. Jangan karena Ganjar mendapatkan suara sedikit dalam Pilpres 2024 ini, teman-teman melupakan kinerjanya di Jawa Tengah. Jangan, karena beliau adalah orang yang bersih, orang yang taat konstitusi, yang taat dengan undang-undang. Adapun kekalahan semisalnya Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 ini, tentunya kita harus memberikan apresiasi, penghargaan terhadap Ganjar karena Ganjar telah berjuang sejak awal. Dan Ganjar taat konstitusi, bukan seperti paslon nomor urut 2 yang sejak awal sudah melanggar konstitusi. Karena keputusan MK ini tidak bisa diganggu gugat. Ya, kalau misalnya Gibran lolos sebagai wakil dari Prabowo Subianto, tentunya ya sah-sah saja. Tetapi ya masyarakat artinya tidak percaya lagi kepada MK. Seharusnya MK adalah wasit dalam Pilpres di 2024 ini, bukan sebagai pemain. Tetapi kalau kita lihat permainan dan arahan dari nomor 1 di Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo, lah yang mengarahkan segalanya untuk mendukung Prabowo Gibran Raka Buming Raka tersebut. Teman-teman, Gibran yang umurnya 37 tahun, artinya Gibran tidak memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Anwar memberikan karpet merah terhadap Gibran dan meloloskan, dan bahkan saat ini mereka menang dalam perhitungan cepat. Banyak pengamat politik, banyak tokoh-tokoh besar, banyak guru-guru besar membantah sikap Pak Jokowi yang saat ini yang sangat blunder, dan di mana Pak Jokowi adalah manuver dari Prabowo Gibran. Teman-teman,
kita tidak lupa dengan kinerja Pak Jokowi. Kita sayang dengan Pak Jokowi, kita cinta dengan Pak Jokowi yang sudah membawa Indonesia lebih jauh maju. Kita minta ketika nanti Presiden Republik Indonesia semoga menjalankan amanah dan menjalankan program-program yang telah disampaikan. Bukan hanya manis di awal, tetapi bagaimana mereka melaksanakan dan menuntaskan apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki, harus diperbaiki. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.